Label halal ganti tuan. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Kewajiban konstitusional itu dalam rangka menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Kehalalan suatu produk ditandai oleh label halal yang kini menjadi otoritas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Otoritas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sebelum undang-undang itu berlaku, label halal di tangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Label halal yang berlaku secara nasional sudah ditetapkan dalam keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang penetapan label halal. Ditetapkan pada 10 Februari 2022 dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022. Perubahan itu ditandai dengan peluncuran logo baru label halal. Konsekuensi penetapan label halal oleh BPJPH, menurut Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, maka logo label halal sebelumnya yang dikeluarkan oleh MUI secara bertahap akan tidak berlaku lagi. Sertifikasi halal memang menjadi kewenangan pemerintah, bukan ormas keagamaan. Meski demikian, sesuai undang-undang, penetapan kehalalan produk tetap dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa halal. Berdasarkan putusan MUI itulah, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Pengusaha yang telah mengantongi sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu pada produk. Seluruh pembiayaan untuk mendapatkan label halal ditanggung oleh pengusaha. Label halal mestinya tidak membebani industri karena pada akhirnya yang menanggung ongkosnya ialah konsumen, bukan produsen. Penetapan kehalalan produk hendaknya berjalan transparan dan tidak menambah ongkos baru. Kementerian Keuangan memang mengatur tarif layanan BPJPH sekitar Rp300.000 sampai Rp5 juta. Biaya tersebut diantaranya adalah untuk sertifikasi halal proses reguler, perpanjangan sertifikat halal, penambahan varian atau jenis produk, serta registrasi sertifikat halal luar negeri. Namun demikian, biaya sertifikasi halal tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal. Tidak kalah pentingnya ialah soal kecepatan prosesnya sampai keluar sertifikat halal. Jangan sampai pengurusan sertifikat halal dilama-lamakan, karena itu waktu yang dibutuhkan perlu diatur secara rigid. Terus terang, proses permohonan sertifikasi halal kerap kali dikeluhkan masyarakat lantaran memakan waktu yang cukup lama. Kiranya Kementerian Agama melakukan pengawasan yang ketat, sangat ketat, agar tidak ada transaksi di ruang gelap dalam pengurusan label halal. Jika itu terjadi, ujung-ujungnya konsumen jua yang menanggung bebannya. Jauh lebih penting lagi ialah membebaskan pelaku usaha mikro dan kecil dari kewajiban menanggung biaya permohonan sertifikat halal. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal sudah menetapkan bahwa dalam hal permohonan sertifikat halal yang diajukan pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Ganti tuan label halal dari MUI kepada BPJPH hendaknya dijadikan momentum untuk memperbarui komitmen pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik lagi. Pengambil alihan itu bukan untuk mengejar keuntungan, tapi semata-mata memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Pencantuman label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal memang penting. Akan tetapi, jauh lebih penting lagi ialah menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal itu. Terima kasih Mas, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kuar, sebelum kita berdiskusi lebih jauh, kita mau bertanya dulu Mas kepada pemirsa Metro TV, bagaimana
pendapat mereka terkait dengan label halal ganti tuan ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Ya begini, sebetulnya label produk halal itu bukan ganti tuan. Justru ini artinya kalau diambil alih oleh Kementerian Agama, berarti negara hadir di situ. Selama ini saya juga batin, produk halal itu kan diperuntukkan untuk semua warga. Tapi yang mengeluarkan kan MUI. Sementara MUI itu bagaimanapun kan suatu organisasi masyarakat, suatu organisasi. Artinya negara belum hadir di situ. Artinya belum resmi legal hadir. Kalau sekarang diambil alih Menteri Agama, dalam hal ini pemerintah, artinya resmi produk halal untuk seluruh warga negara Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi saya sangat salut atas ide brilian dari Menteri Agama yang sekarang. Kadang warga masyarakat tuh menanggapi ide-ide Pak Menteri Agama yang sekarang tuh kadang emosi dulu, kadang terus marah-marah dulu. Sebenarnya tuh ide brilian yang luar biasa seperti ide-ide Pak Gus Dur. Jadi jangan emosi dulu, pikirkan dulu, simak dulu begitu ya Pak Sukarwan ya. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, label halal nih Bu? Pendapat Ibu silakan. Alhamdulillah. Ini kan mengenai tanggung jawab, Bung Leo. Tanggung jawab itu tidak mudah. Kalau negara yang bertanggung jawab itu punya nilai lebih daripada hanya ormas yang bertanggung jawab. Nah, iya, karena negara kita ini ya terdiri masyarakatnya macam-macam agama kan. Jadi halal untuk sesuatu agama belum tentu halal untuk yang lainnya. Ya, nggak usah saya sebutkan, mungkin orang juga sudah banyak tahu itu. Nah, kemudian segalanya juga bergantung kepada masyarakat itu sendiri. Tadi Bapak yang pertama tadi sudah dikatakan bahwa masyarakat kita nih agak sulit untuk dimulai menata kehidupan beragama yang jauh lebih baik, toleran, dewasa. Karena kalau kita berpikir ke yang usaha kecil, pedagang gerobak itu dorongan, Nah itu kan kita tidak tahu juga apakah itu yang dijual halal atau tidak kan? Tapi kan tidak direpotkan. Ya, nah itu mungkin yang bisa Bu Indra sampaikan. Jadi kalau negara sudah menetapkan itu mana yang mengandung bahan haram atau tidak, negara yang bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Bu Indra ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Selalu saya katakan untuk menghadapi suatu perubahan pasti banyak sulit untuk diterima. Tetapi biasanya sudah dipertimbangkan dengan segala hal bahwa perubahan itu akan lebih baik. Nggak mungkin kita perubahan itu akan lebih buruk. Karena saya beritahu dengan Bung Leonard, dalam Islam, kalau hari ini kamu sama dengan hari kemarin, kamu terkutuk. Hari ini sama dengan hari ini, berarti kamu orang yang merugi. Harusnya hari esok itu harus lebih baik. Gitu kira-kira gambarannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kenapa ada peralihan ini, ya tadi memudahkan orang untuk mengurus karena waktunya akan diperhitungkan lebih cepat, biayanya lebih ringan. Ini tujuan pemerintah untuk membantu UMKM yang selama ini biayanya sangat besar, sampai 4 juta, 5 juta. Itu MUI ngurusin sejak tahun 2016. Sudah 16 tahun. Bayangkan dananya kemana itu loh. Tapi kalau negara ini pemasukan pemerintahan non pajak, bisa masuk ke kas negara anggarannya. Nah ini kan bisa jadi penghasilan negara untuk menambah biaya-biaya
untuk negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, soal logo nggak usah, itu nggak substansi. Yang penting kan isinya, bahwa ini nanti, bahwa yang sudah dicap ini dijamin kehalalannya oleh pemerintah. Udah, soal logo udahlah, nggak usah diperdebatkan lah. Yang penting tujuannya baik, itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang gini, pantas ada yang banyak merasa dirugikan karena berbeda kepentingan. Masyarakat Indonesia ini 90% adalah beragama Islam. Wajar betul mereka mendapat jaminan bahwa makanan-makanan yang diedarkan itu halal. Karena produk-produk selama ini banyak yang mengandung, baik itu kosmetik apa yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam agama Islam. Nah ini wajar perlu. Nah kita harapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini selalu punya niat baik untuk kebaikan bangsa. Janganlah permasalahkan hal-hal yang nggak perlu lah. Hal remeh-temeh yang tidak perlu, yang begini nggak usah dipermasalahkan. Yang jelas sekarang sumber pemasukan negara bertambah dengan adanya produk halal masuk ke Departemen Agama karena akan tercatat di Departemen Keuangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Arnauli di Jakarta. Pak Arnauli, selamat pagi. Selamat pagi. Nah ini bagus sekali Metro TV siap Pak. ambil objek ini. Karena terus terang aja, halal itu harus seumur hidup supaya kita masuk surga, supaya umat daripada Indonesia itu masuk surga. Jadi bukan radikal seperti Arnoli yang ingin makmurkan Indonesia supaya makmur paling hebat di dunia karena dia ahli di dunia. Kok tidak boleh membangun Indonesia? Nah, ini contohnya. Jadi kita harus terus mempertahankan halal ini. Ya, karena terus terang aja dengan halal ini kita makmur dunia dan akhirat. Nah, itu kuncinya di situ. Baik. Nah, jadi hebat Metro TV ini, betul-betul hebat ini. Baik, terima kasih Pak Arnauli di Jakarta untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Beberapa pemirsa mendukung Mas Kohar, atau bahkan semuanya ya kalau kita lihat. Tapi kan ada pertanyaannya begini Mas Kohar, dari beberapa teman yang bergerak di industri makanan misalnya, mereka mengatakan ini kok mendadak ya, kan berlakunya 1 Maret, ini kan sudah tanggal 14, ini kan sesuatu yang sangat cepat terjadi, itu bagaimana? Iya, kan di situ ada masa transisi, artinya meskipun ini diberlakukan 1 Maret, logo yang lama, label yang lama, itu masih bisa digunakan. Oh enggak, tidak langsung harus diganti? Tidak langsung otomatis langsung harus diganti, dia harus mengurus baru lagi, tidak. Logo yang lama tetap bisa digunakan, masa transisinya itu 5 tahun, sampai 2026. Atau bagi perusahaan-perusahaan yang sudah misalnya, kan masa berlaku kan diubah ya, tahun lalu diubah. Dari tadinya hanya 2 tahun, diubah, diperpanjang menjadi 4 tahun. Artinya kalau mereka mengurus katakanlah 3 tahun yang lalu, berarti kan 1 tahun. Nah, ketika nanti 1 tahun dia akan memperpanjang sertifikasi halal, nah, maka dia harus pakai logo yang baru, logo yang ini. Tetapi nanti di tahun 2026 itu semuanya sudah menggunakan logo yang baru. Jadi tidak tiba-tiba, tidak kemudian orang harus mengubah, lalu mengurus lagi, mengeluarkan biaya lagi. Ujung-ujungnya biaya itu. Ujung-ujungnya biaya. Nah, justru yang dilakukan saat ini itu adalah untuk lebih mempermudah, memangkas. Jadi misalnya waktu masa berlaku sertifikat halal sudah diubah. Dari tadinya 2 tahun, jadi 4 mulai tahun lalu diubah menjadi 4 tahun. Lalu biaya mengurus sertifikasi untuk usaha kecil, UMKM, usaha kecil lah ya, kecil itu berubah, dipangkas dari yang tadinya di angka 2 juta sampai 4 juta, sekarang menjadi hanya 650.000. Nah, itu kan berarti dipangkas sampai separuhnya lebih dari itu. Selain itu, kenapa sasarannya itu adalah UMKM? Karena pemohon terbanyak sertifikasi itu adalah usaha kecil, UKM, usaha kecil dan menengah. Dari data yang disebutkan di tahun 2021 dari sekitar 35 ribuan lah ya, itu 76% itu UMK, usaha mikro dan kecil, yang memohon itu. Jadi kalau mereka ini dibebani oleh beban biaya yang sangat besar, maka ya tentu upaya untuk memasarkan industri halal ini mengalami kendala. Targetnya kan 10 juta
Ada 10 juta yang disasar ini. Oke. Jadi nanti dengan sekarang undang-undang yang baru ini kan sifatnya wajib secara nasional. Wajib secara nasional berarti ini tidak ada pilihan, tidak ada opsi lain. Ini mandatori. Kalau sebelumnya kan sukarela, ya akan lebih dianjurkan. Tetapi dengan adanya aturan ini, maka ini sifatnya wajib secara nasional dan tidak boleh dipersulit. Maka dipermudah. Harusnya dilakukan seperti itu. Tadi Pak Edward menarik yang dikatakannya Mas Kohar, ya soal logo ya tidak usah dipermasalahkan lah, karena kan itu sebenarnya tadi dijelaskan yang sudah Mas Kohar jelaskan. Tapi pertanyaannya begini Mas, ini kan sebenarnya undang-undangnya dari 2014 ya? Iya, betul. Sekarang 2022. Ya. Kenapa sebegitu lama ya berlakunya? Ya kan biasa, setiap undang-undang itu biasanya kan ada masa transisi. Satu itu. Kedua, ya mungkin ada beberapa hal yang masih harus diatur lagi detail teknisnya. Beberapa aturan itu bahkan baru diberlakukan tahun lalu. Misalnya termasuk pemberlakuan masa berlaku ya, dari yang tadinya 2 tahun menjadi 4 tahun. Nah, aturan 4 tahun itu kan ditegaskan di dalam Undang-Undang 2014 itu, Undang-Undang 33 tahun 2014 itu. Nah, dari 2014 baru tahun 2021 itu berhasil diberlakukan. Jadi tahun memang proses transisinya 7 tahun. Ternyata butuh waktu yang sangat lama. Dan apa yang dilakukan saat ini memang kesannya kemudian tiba-tiba seperti kayak revolusioner begitu ya. Jadi kewenangannya selesai langsung ada di pihak badan penyelenggara, meskipun ya penentuan halal atau tidaknya itu kan masih tetap di institusi MUI sebagai majelis yang memberikan fatwa. Fatwa bahwa ini kalau kandungannya ini berarti dia halal, maka ini. Nah, tapi yang berhak mengeluarkan label, yang berhak mengeluarkan sertifikat itu adalah badan penyelenggara ini. Badan penyelenggara jaminan produk halal itu. Baik, yang memastikan bahwa kan tadinya satu institusi ya Mas ya? MUI. Lalu sekarang yang mengeluarkan label halal BPJPH, tapi yang berhak mengeluarkan fatwa halal MUI. Ketika bertambah rantai birokrasinya, ini bukannya kemudian malah nanti tidak efisien, Mas? Enggak, sebetulnya sebelum ini pun proses sertifikasi halal juga bukan hanya dari satu institusi MUI saja, bukan. Selama ini juga sudah melibatkan yang lain. Dari proses misalnya ormas-ormas yang lain juga terlibat di dalamnya. Ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian institusi-institusi yang terkait dengan laboratorium, Kementerian Kesehatan, Badan POM, itu juga dilibatkan. Nah, karena itu proses yang sebetulnya sudah ada, itu akan berlanjut sampai sekarang. Tetapi mandatorinya itu berada di tangan negara. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang membawahi BPJPH tadi itu. Kalau soal sosialisasinya itu bagaimana Mas Kohar? Karena beberapa teman mengatakan memang sudah lama mendengar rencana perubahan institusi yang mengeluarkan sertifikasi halal, tapi in effect-nya berlakunya itu mereka belum mendengar lebih jelas begitu. Bagaimana? Jadi sosialisasi memang harus dilakukan dengan sangat gencar. Problem kan saya berkali-kali di forum ini kan selalu mengatakan ada 3 persoalan besar yang sekelihatannya sederhana, tetapi selalu menjadi masalah utama. 1 koordinasi, 2 komunikasi, 3 konsistensi. Nah, koordinasi ini kadang-kadang kacau balau, komunikasi kadang-kadang juga tidak berjalan secara mulus, apalagi konsistensi. Nah, karena itu 3 hal ini harus betul-betul diperbarui, apalagi ini menyangkut banyak hal. Ingat loh, jumlah umat Islam 87%. Betul. Ada sekitar 235 juta yang harus dilayani, dan mereka adalah bagian yang disasar oleh produk halal ini, dan yang mereka perlu mendapatkan garansi ketentraman, kemudian kenyamanan, keamanan dan kepastian. Harus ada itu garansi itu. Nah, lembaga yang punya wewenang ini dia harus betul-betul memfokuskan pada 4 hal ini. Jangan malah menjadi beban, kira-kira begitu, menjadi beban. Kenapa?
Semakin misalnya taruhlah begini, mengurus diperlama, biayanya bertambah, siapa yang kena efeknya? Konsumen. Karena biaya itu dibebankan ke konsumen. Melangsungkan ya. Betul. Ya misalnya melewatkan. Di situ akan bergulir uang berapa. Selama ini kan yang ada kan kasak kusuk aja. Wow, itu ada triliunan rupiah. Betul atau tidak? Karena itu hal yang kedua selanjutnya setelah tadi memastikan itu adalah transparansi. Transparansi prosesnya harus betul-betul transparan. Publik bisa mengakses. Beberapa tahun yang lalu, Komisi Informasi Pusat itu sebetulnya sudah meminta kepada MUI untuk membuka ini persoalan sertifikat halal ini. Termasuk berapa rupiah yang ada di dalamnya? Berapa rupiah yang diterima, berapa yang di ini. Tetapi KIP waktu itu memang tidak punya kekuatan, kewenangan untuk memaksa. Karena ini adalah seperti tadi dikatakan Ormas MUI. Jadi dengan adanya perpindahan kewenangan label halal ke badan ini, maka Komisi Informasi Pusat bisa memberikan perintah kepada lembaga tersebut untuk terbuka. Bagaimana memastikan bahwa BPJPH ini akan membuat semua proses sertifikasi halal ini lebih transparan, lebih efisien dan lebih pasti. Jangan kemudian di tengah jalan ada ruang-ruang yang remang-remang begitu. Mas Kohar, kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, memastikan bahwa label halal ini benar-benar, yang baru itu benar-benar membawa kemaslahatan untuk semuanya. Terutama mungkin adalah untuk pengusaha yang tadi Mas Kohar katakan kecenderungannya selama ini selalu mempas saja, melewatkan saja kenaikan-kenaikan biaya yang terjadi kepada konsumen. Bagaimana Mas? Ya, selama ini kan banyak publik yang tidak tahu persis berapa sih sebetulnya mengurus sertifikasi halal itu. Nah, ada yang bilang kayak tadi misalnya usaha kecil menengah itu angkanya di range antara 2 juta sampai 4 juta. Lalu itu per sertifikat halal. Per sertifikat halal. Lalu untuk pengusaha misalnya itu bisa 150%-nya. Lebih tinggi, ya, artinya bisa di angka pengusaha di atas pengusaha kecil. Ya, dia pengusaha yang levelnya sudah menengah atas lah. Itu angkanya sudah 150% lebih besar. Tetapi berapa besarannya kan publik juga harus mengakses kemana. Selama ini kan tidak tahu. Tidak dipaparkan oleh MUI di websitenya atau di LP Pemui? Ya, coba saja dicari, di searching. Kita tidak mendapatkan jawaban yang pasti soal itu. Kenapa? Karena memang ya selama ini ada kesan bahwa proses sertifikasi halal itu dilakukan dalam tanda kutip secara tertutup. Tertutup artinya kan berarti memang tidak terbuka karena sifatnya waktu itu belum mandatori, sifatnya masih sukarela. Ya maka kemudian ya semua tidak bisa memaksa, termasuk lembaga negara yang namanya KIP saja tidak bisa memaksa MUI untuk membuka data soal ini. Jawaban MUI ketika diminta untuk membuka ini ya kami setiap tahun sudah diaudit oleh auditor-auditor yang kompeten. Nah, sementara ada juga pertanyaan yang mencurigai. Ini namanya juga curiga, skeptis ya. Bahwa auditor yang disebut sebagai kompeten itu untuk menentukan kompetensinya juga dari lembaga yang sama.
MUI Artinya ada dugaan konflik of interest misalnya. Seperti itu menjawabnya bagaimana? Tidak cukup memuaskan. Cara menjawabnya tidak cukup memuaskan. Maka hal-hal yang di ruang-ruang yang setengah terbuka tadi, yang remang-remang atau bahkan tertutup sama sekali itu, tidak boleh ada lagi. Bagian yang remang-remang itu, Mas Kohar, apakah bukan pada saat proses mengeluarkan fatwa halal? Maksud saya begini, kalau memang ada di bagian itu, dan sekarang walaupun yang mengeluarkan sertifikasi halal adalah BPJPH, tapi kan yang mengeluarkan fatwa halalnya kan tetap MUI. Nah, ketika fatwa halal MUI ini tetap tidak berubah, dan kalau memang di situ ada wilayah remang-remang, kan tidak ada sesuatu yang menjamin ada suatu perubahan yang lebih baik, Mas Kohar. Sebetulnya di dalam prinsip di dalam Islam ya, kalau kita bicara agama Islam, segala sesuatu yang halal itu sudah jelas. Dan yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan yang haram itu ada yang remang-remang. Nah, remang-remang itu istilahnya subhat. Nah, tetapi perintah dalam agama adalah tinggalkanlah yang subhat. Jadi clearkan. Jadi ketika yang jelas dia halal, ya sudah halal. Ketika prinsip secara hukum ya, secara fikih dinyatakan bahwa ini halal, ya tidak perlu dicari-cari bahwa ini ada yang haram. Ada yang haram dari mengandung situ. Ini tidak. Nah, proses sekarang bahwa mengapa tetap MUI punya kewenangan untuk menentukan itu? Karena dia yang dianggap memiliki otoritas. Yang paling memiliki otoritas untuk menentukan, untuk memberikan fatwa itu ya MUI. Karena di sana kumpulan ulama, ahli fikih, para fuqaha itu istilahnya, ahli fikih yang dengan kapasitasnya yang sudah diakui, maka dia akan mampu untuk melihat secara prinsip garis besar bahwa ini halal. Nah, itulah yang mengeluarkan. Tetapi tugasnya sampai di situ saja. Dia tidak punya kewenangan lagi untuk mengeluarkan sertifikat, untuk memberi label. Sekarang BPJPH. Nah, Dulu itu apakah memang yang tidak transparan, yang masih belum pasti itu, adalah bagian yang sekarang dilakukan oleh BPJPH saja? Karena kalau memang ada bagian yang sama tidak berubah, ya tidak ada sesuatu yang berbeda nyata kan, Mas? Ada nuansa seperti itu. Yang seperti saya katakan tadi misalnya, pernah ada suatu ketika pihak yang mempertanyakan atau bahkan menuding, ya, waktu itu menuding lembaga bahwa ada 150 juta permohonan yang terlantar katanya. Lalu kemudian diklarifikasi bahwa itu tidak betul. Tetapi klarifikasinya itu masih banyak menggantung. Belum pasti. Belum. Misalnya begini, dijawabnya dengan bahwa kami selalu diaudit. Tidak betul permohonan seperti itu. Bahwa jumlah target kita saja 10 juta. Masa iya sih 150 juta orang produk. Nah, itu tidak betul. Tetapi belum menjawab soal bahwa ada berapa uang di sana. Ada berapa yang hadir dari pelaksanaan proses ya, proses sertifikasi halal ini. Selama ini kan menjadi wilayah yang masih abu-abu, belum clear gitu. Sesuatu yang bagus harusnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Tapi kembali pertanyaannya, bagaimana pemerintah dalam hal ini mungkin Kementerian Agama dan BPJPH menjelaskan ini kepada para khususnya pelaku usaha, Mas Kohar, karena banyak sekali yang mengatakan mereka belum tahu persis nih bagaimana perubahan ini akan berimplikasi kepada usaha mereka. Tapi kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Mas Kohar. Sesuatu yang baik tentunya harus disosialisasikan dengan baik agar bisa terlaksana dengan baik. Nah, sosialisasi ini sekarang tugas siapa dan harus dilakukan berapa lama? Karena berlaku 1 Maret, sekarang sudah 14 Maret, Mas. Bagaimana? Segala sesuatu yang baik, melakukan hal yang baik, tapi kalau tidak dikomunikasikan dengan cara yang baik, efektif, ya tentu saja masih akan menyisakan distrust, ketidakpercayaan. Orang akan muncul kepercayaan kalau mereka sudah terpapar informasi yang benar. Nah, apalagi di era sekarang.
Ya kita saksikan saja, ganti logo saja, mulai ada yang mempersoalkan logonya, bentuknya kenapa Jawa, kenapa seperti kayak wayang dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi yang mempersoalkan, loh sekarang wajib, wajib itu nanti berarti semua barang dong. Kalau kita kulkas harus ada sertifikat halal. Ada yang bertanya begitu loh. Ada yang bertanya seperti sofa itu. Apakah harus dikasih sertifikat halal? Meskipun undang-undangnya dari tahun 2014, tapi kan tidak semua orang di Republik ini melek literasi. Bahkan banyak mereka yang berkecimpung di bidang usaha makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, tidak tahu yang disebut yang harus disertifikasi itu item yang seperti apa. Mie instan misalnya. Mie instan itu apakah satu merek cukup satu sertifikat? Ternyata kan tidak. Pervarian rasa itu beda lagi. Bahkan masa berlaku misalnya sertifikat halal itu ada ketentuannya, sepanjang produk itu tidak mengubah bahan, maka sertifikat itu berlaku 4 tahun. Tetapi ketika di tengah jalan misalnya ada bahan yang berubah, ada bahan yang ditambahkan sehingga atau dikurangi sama saja ya, ditambahkan yang baru ya, yang maksudnya. Ditambahkan yang baru yang memperkuat rasa misalnya, sehingga konsumen itu lebih tertarik, maka itu wajib diuji ulang. Diuji ulang karena ada komponen tambahan. Nah, komponen tambahan inilah yang harus diuji lagi. Nah, hal-hal semacam ini kan harus dikomunikasikan. Kenapa? Kalau tidak dikomunikasikan, maka ada muncul syakwa sangka. Akan selalu muncul kecurigaan bahwa ya ini hanya ganti pintu saja. Yang tidak terang benderang biasanya mencurigakan. Karena itu sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh BPJPH dengan misalnya membuat si halal gitu, sistem informasi halal ya, dengan membuka aplikasi itu sesuatu yang baik, tetapi harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ada aplikasi sistem? Ada, di situ orang bisa mengakses, datanya bisa kita lihat real time, siapa mengajukan, kapan, dan sekarang progresnya sudah sampai mana. Ada ya? Mulai ada sekarang, tetapi sebelum ada sistem itu kan tidak ada. Orang hanya tahu bahwa mengumpulkan dokumen 10 hari, begitu dokumen lengkap nanti akan diverifikasi. Pokoknya total itu paling cepat 2 bulan. Paling cepat 2 bulan? Paling cepat 2 bulan, itu paling cepat. Prakteknya bisa lebih dari itu? Prakteknya ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Nah, hal-hal semacam ini kan tidak bisa lagi. Dunia sudah berubah, kecepatan sudah sedemikian rupa terjadi. Masyarakat itu juga butuh garansi yang namanya halal itu juga dalam hal yang sangat cepat, karena tidak bisa menunggu lagi, karena yang disebut dengan kenyamanan dan kepastian itu kan sesuatu yang ada hari ini. Berarti dia disajikan di atas meja, ya berarti dia secara produk, secara ini juga harus sudah dipastikan. Tidak bisa ditunda dulu begitu ya? Tidak bisa ditunda dulu, karena itu proses percepatan proses ini harus terus menerus terjadi. Jangan sampai katakanlah ini hanya berpindah rumah, lalu kemudian akuntabilitasnya masih terus-menerus dipersoalkan. Transparansinya juga terus-menerus dipersoalkan. Kecurigaan masih muncul, distrust ada di mana-mana. Ini tidak betul. Proses yang namanya sertifikasi halal, Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, tidak boleh kalah dengan Jepang. Jepang saja mampu melakukan sertifikasi halal dalam tempo yang sangat cepat. Meskipun mereka memang karena produknya tidak sebanyak, itemnya tidak sebanyak Indonesia, tetapi mekanisme, teknologi itu sekarang sangat memungkinkan. Ini yang harus menjelaskan itu apakah pengusaha-pengusaha yang harus jemput bola cari tahu sendiri atau BPJPH-nya yang harusnya segera menjelaskan ke semua stakeholders? Salah satu ciri negara hadir, itu kan berarti negara proaktif. Negara itu hadir berarti negara yang harus mengomunikasikan kebijakan. Bukan rakyat, bukan publik, bukan pengusaha yang bertanya-tanya mencari-cari. Kalau seperti itu yang terjadi berarti pemerintahan, negara masih gagal. Gagal dalam hal apa? Dalam mengomunikasikan kebijakannya kepada publik. Publik harus tahu dengan sangat mudah mengakses informasi apapun termasuk kebijakan baru dalam hal sertifikasi halal ini. Kita tunggu nanti langkah BPJPH untuk membuat yang mungkin masih belum terang jadi terang benderang ya, Mas Abdul Qahar. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, ganti tuan label
ganti label halal ganti tuan dari MUI kepada BPJPH hendaknya dijadikan momentum untuk memperbaharui komitmen pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik. Pengambil alihan itu bukan untuk mengejar keuntungan, namun semata-mata memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Pencantuman label halal yang sudah mendapat sertifikat halal memang penting, namun jauh lebih penting adalah menjaga kehalalan produk yang sudah memperoleh sertifikat halal itu. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyaksikan editorial. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa.